Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, rasanya senang sekali ya kita merayakan Natal yang penuh dengan sukacita. Kita punya Allah yang hebat, yang luar biasa dan dapat kita andalkan. Nah, mari kita menyanyikan pujian yang berkata, hebatnya Tuhan Yesus, Dia Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Adik-adik, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau memulai kelas pelajaran sekolah minggu kami. Tuhan berkati kami semua di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Adik-adik, kalau kita mendengarkan perintah, baik perintah orang tua, perintah guru, pasti kita tidak akan dimarah. Terlebih perintah Tuhan. Nah, sekarang kita mau menyanyikan pujian Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menyanyikan pujian yang berkata matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan, mari kita berdoa yuk. Mari kita berdoa, semuanya sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan boleh menyertai, memberkati kami semua sampai minggu ini Tuhan. Dan kami kembali di kelas sekolah minggu kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Adik-adik, tema pelajaran kita hari ini adalah syarat ikut perjamuan Tuhan. Ya, syarat ikut perjamuan Tuhan. Nah, minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar juga bagaimana perjamuan Tuhan itu dilaksanakan, siapa saja yang boleh melaksanakannya. Ya. Nah, sekarang ambil Alkitabnya. Silakan ambil Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama Alkitab kita sebagai pelajaran kita hari ini. Yuk, buka yuk. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Ya, silakan buka. Kita baca ya. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang. Nah, adik-adik, sekarang Kak Sherly mau bertanya nih sama kalian. Boleh ya? Nah, Kak Sherly mau bertanya, apakah kalian pernah melihat atau mengikuti perjamuan Tuhan yang dilaksanakan di gereja? Pernah dong pastinya. Semua kita pernah melihat perjamuan Tuhan yang dilaksanakan di gereja, ya.
Nah, seperti yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember kemarin ya, tepatnya pas perenungan Natal. Nah, di situ dilaksanakan perjamuan Tuhan ya. Nah, jadi adik-adik juga pasti lihat tuh ada gelas kecil, gelas perjamuan yang diisi air anggur dan ada roti ya, roti jamuannya. Nah, jadi itu akan dinikmati ya oleh orang yang akan melaksanakan perjamuan Tuhan. Pernah nggak adik-adik minta atau mau mencoba meminta roti atau minumannya, tetapi tidak dikasih oleh orang tua ataupun kakak-kakaknya? Pernah ya minta ya, tapi tidak dikasih. Nah, adik-adik tahu tidak kenapa adik-adik tidak boleh dan belum bisa menikmati perjamuan Tuhan? Hanya boleh melihat saja ya, hanya boleh melihat saja. Karena ya ada syaratnya loh, ternyata ikut perjamuan Tuhan itu. Tahu apa syarat ikut perjamuan Tuhan? Nah, yang pertama, syarat ikut perjamuan Tuhan adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, ketika orang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia pasti memiliki iman. Jadi harus punya iman kepada Tuhan. Dan yang ketiga syaratnya, ketika dia sudah percaya kepada Tuhan, dia punya iman kepada Tuhan. Syarat yang ketiga adalah dia sudah harus dibaptis atau dia yang sudah dibaptis ya, yaitu baptis apa adik-adik? Baptis selam ya, pintar, harus baptis selam. Nah, jadi kalau dia tidak memenuhi syarat yang tiga yang Kak Serli sebut tadi, dia tidak boleh mengikuti perjamuan Tuhan atau kita tidak boleh mengikuti perjamuan Tuhan ya. Jadi adik-adik harus sabar ya, harus sabar. Biar nanti kalau sudah dewasa, adik-adik dibaptis baru boleh ikut perjamuan Tuhan. Oke? Nah, jadi adik-adik, perintah atau syarat perjamuan Tuhan tadi ya harus kita apa? Harus kita lawan atau kita taati? Ya, harus kita taati ya. Kita harus hormati. Nah, hormati, apa yang dihormat? Bukan hormat seperti hormat bendera, tetapi cara kita menghormati ketika kita mengikuti perjamuan Tuhan adalah dengan duduk yang tenang, duduk yang manis, yang sopan. Tidak boleh ribut-ribut di gereja ya, tidak boleh lari-larian. Oke? Nah, tidak boleh asik main handphone, apalagi sampai tertidur, nggak boleh. Harus mengikuti perjamuan Tuhan dengan baik ya. Nah, jadi apakah adik-adik sekarang mengerti kenapa sekarang adik-adik belum boleh mengikuti perjamuan Tuhan? Karena tadi ya ada syarat-syaratnya. Dan ketika mengikuti perjamuan Tuhan, tahu kan bagaimana sikap ketika mengikuti ibadah perjamuan Tuhan? Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami boleh belajar bersama-sama. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti bahwa ketika mengikuti perjamuan Tuhan itu ada syaratnya, dan bagaimana kami menyikapi ketika mengikuti perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya hafalannya minggu ini. Dan jangan lupa juga untuk mengerjakan lembar pelajarannya. Kalau kesulitan, minta bantu sama orang tuanya atau kakak-kakaknya yang ada di rumah. Ya, tetap jaga kesehatan, selalu berdoa, dan rajin membaca firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.